waktu sejenak ya untuk tanya jawab. 3 orang aja ya yang suruh jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gunakanlah kesempatan ini, gunakanlah waktu ini. 3 aja pertanyaannya. Silakan. Ada pertanyaan yang bersifat umum. Orang Tionghoa itu pintar mengambil kesimpulan. Bahasa Hokiannya hoki diet pulsu biji. Maksudnya dalam dunia ini nasib baik nomor 1, kepintaran, kemampuan nomor 2. Ditanya kenapa begitu? Ya memang begitu. Pinter paling tinggi pegawai, paling tinggi analis. Kalau nasib baik jadi bos. Ini harus dibedah lagi secara mendalam. Kenapa dikatakan begitu? Karena hoki baik itu karma barisan masa lalu yang sudah matang. Itu nasib baik. Tapi digunainnya salah juga bisa habis. Sehingga muncul pepatah dulu sering sumpah batu. Nasib baik dilahirkan jadi orang kaya, jadi sehat, jadi pintar, lingkungannya orang-orangnya baik, ketemu orangnya otaknya jalan. Olahraga jalan paginya di taman. Kalau nasibnya di Mangga Besar, jalan paginya ngirum hawa sampah. Itu nasib. Tapi Buddha ngajarin kita nasib baik itu warisan karma dulu, mesti disertai perbuatan baik, baru sukses selalu. Yang gampang begini, nasib baik itu kesempatan, perbuatannya mesti baik. Kalau perbuatannya nggak baik, katakan dipimpin perusahaan, ngomong sembarangan, ngomel, gak karuan, anak buahnya nggak mendukung dia sepenuh hati. Ini perlu dia renungin. Nasib baik cuma kasih kesempatan. Tentu itu yang nomor 1. Orang kayak kita nih, orang suka ngeluh, kenapa sih susah gak ada bisa susu? Urusan laki, urusan duit, urusan anak, urusan politik, bla 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 bla. Nasib kita gak baik karena kita berada di posisi yang salah. Kitab suci bilang apa? Buddha udah kasih kesaksian kita dalam posisi nasib yang jelek, berada di dalam dunia yang kita mesti hadapi. Ujo okse udah 5 yang mesti ketemu yang jahat. Sedunia kita posisi yang begitu. 1 kita mesti ketemu. Apalagi Indonesia, guncangan gaji, gosip, apa segala ketemu. Kedua apa? Kecerdasan kita nggak nyampe. Setelah ketemu nggak ngerti setelahnya mesti gimana nih.
supaya urusan besar jadi kecil-kecil jadi tiada. Kita percaya ngomongan sales, akhirnya kita ketipu. Kita kejebak dengan apa? Khayalan kita. Oh, kira dia pesan online pasti dia bayar. Apalagi gua tahu dia anaknya si jidat. Barang gua kirim dia gak bayar. Kita berada di dunia yang mungkin ditipu menipu. Makanya ilmu Buddha kalau lu mampu nomor satu dibilang apa? Lu mesti berhasil punya pandangan benar. Kau punya pandangan benar, dia mau tipu, kita lihat set, kita udah tahu ya lu mau nipu gua. Nah, makanya kita belajar agama Buddha pada tiga. Pandangan kita benar, mau pandangan benar hatinya mesti tenang. Mau keluar dari penjara kondisi yang gak enak ini hati mesti tenang. Tenang bukan dielus-elus, bukan didinang ngobok, tapi punya kemampuan. Dimulai dengan ngomongan jualan itu. Woyal, aku mau, wonan, aku bisa. Itu motivasi. Gerakin kita punya hati. Jadi belajar agama Buddha nomor satu belajar hatinya. Hatinya bisa dilatih gak tenang. Dengan hatinya ketemu 300 serahkan. Punya duit 100 mau belanja 1 juta. Sisanya gesek kreditkan. Mami utang gak bayar. Hati mesti tenang. Belajar. Kita berada di posisi yang salah di unsur. Kita mesti ketemu. Ketemu itu kita bisa nggak memilah. Makanya nomor 2 Buddha bilang pandangan. Repotnya bukan cuma pandangan kita aja, pandangan laki kita terhadap kita. Pandangan itu udah bisa dua belah pihak. Kita mau begini sih, emak nggak mau. Mak, coba dulu deh gua kawin sama dia, mak. Nggak kasih terus. Sekarang lu marah-marah sama gua perawan tua. Pandangan, kita berada di posisi salah. Apalagi lu saudaranya banyak, om itu coba lu dilahirkan anak tunggal, apalagi lu anak aja, lu lahir bapak lu mati, malu. Jadi udah gak ada yang repotin lu. Itu nasib. Tapi yang putus asa kita punya Buddha, kita bisa keluar. Pandangan, makanya kita belajar agama Buddha buat apa? Buat pandangan benar. Watching senian Chen Julai Ming itu isi Ming bilang, lu bisa gak lihat videonya ataupun watching senian Chen Julai Ming, boleh tahu supaya hati gua baik. Jangan nanti punya kesempatan nyolong, punya kesempatan ngomongin orang. Keren lagi. Habis dia nggak lihat suhu, jadi gua comot gitu. Senian tuh mesti percaya hukum karma. Kita belajar agama Buddha gitu. Latihan hati kita supaya percaya hukum karma. Cukup enggak, mesti berjuang supaya kita senang. Gak dapat jodoh nggak apa-apa Tuan. Hoki gak dapat jodoh, daripada lu dapat jodoh cacingan. Tiap hari bolak-balik nganter dia ke rumah sakit lagi, nganter dia ke rumah sakit lagi. Lu kira gak ada orang yang begitu buat? Baru diobatin dia sakit suhu, duit gua udah habis. Emaknya sakit suhu. Gua makanya hoki nasib mesti baik. Nasib baik, karma baik, nasib baik, perbuatan baik, sukses segera.
Jangan terbalik, nasib jelek, perbuatan jelek. Gembel sebelin itu. Nasibnya udah jelek, perbuatannya jelek, tukang nipu lagi, tukang bohong lagi, udah dimasukin kerja, nyolong lagi. Akhirnya yang masukin kerja gimana? Mesti gantiin motor tuh gara-gara gua masukin kerja. Motornya dijual. Karma bukan mesti percaya. Nasib baik, perbuatan baik, sukses segera. Nasib jelek, perbuatan jelek, gembel seumur hidup. Nasib baik, perbuatan jelek, besok lusa nggak tahu jadi apa. Kok bilang nggak tahu bagaimana? Iya, hoki lu kuatnya tahan berapa makan di besi kok. Biasanya ngabisin duit paling gampang. Lu bakar rumah sebentar, lu bikin rumah. Lu bikin orang percaya sama lu bertahun-tahun. Bikin orang gak percaya sama lu sebentar. Kenapa? Karena berbuat jelek itu kena gravitasi bumi ke bawah. Ini perlu dipelajari. Ilmu Buddha tuh banyak sekali menarik. Sampai suhu aja keset-set. Bahagia belajar agama Buddha. Nasib jelek, perbuatan baik, hari tua ada jaminan. Jadi kita ditentukan nasib. Iya dong. Itu gak bisa bayar listrik itu diputusin. Pulang oleh ke Jokowi. Makanya jadi orang lagi malas buat cincin seperti lagi. Ada wihara manfaatin, bukan manfaatin cari keuntungan, belajar. Apalagi punya guru model kayak gua, udah terbukti bisa berubah nasib, bisa bangun gedung. Udah terbukti, berarti jejak suhu itu jalannya teruji. Bukan dari orang gak punya apa-apa, dari orang yang dicela orang. Makanya ingat disiplin ini dulu baca, jangan cuma bisa baca bahasa Mandarinnya, baca bahasa Indonesia nggak ngerti, nanya sama guru. Itu pentingnya berguru, jangan nanya ke tetangga. Nomor satu, belajar agama Buddha baru tahu, belajar tahu karma. Setelah tahu belajar bisa. Setelah bisa belajar dapat. Setelah dapat belajar berguna, dapat belo anak-anak. Lu kagak karuan jadi apa? Lu goreng juga ke depan lu. Setelah dapat mesti berguna, setelah berguna mesti berlimpah. Karena barang apapun juga dipakai habis. Itulah yang diajarkan Buddha, kita berada di dalam dunia Yen Chi Sing Kung Fa, susah dan nggak bisa ada motivasi. Kita berada di dalam dunia Yen Jodoh. Jodoh lu ketemu siapa nih? Ketemu pangeran atau ketemu tinggalan tikok-tikok aja dong. Ketemu orang yang bawa virus. Ketemu tuh karena nasib tuh, makanya kita disuruh info supaya jangan berada di posisi saya salah. Nanti kita transmigrasi tuh pindah ke Ciosje. Lu berada di dalam dunia unsur ini, siapapun juga dia pasti dihantam kiri, dihantam kanan. Makanya lu mesti bisa kuat dan mampu belajar tenang, belajar senang. Yang ketiga belajar apa? Belajar hoki.
Durennya datang, lunya kencing manis, jangan dimakan. Bisa disodorin duren itu jangan makan. Itu problem suhu, diwarisin ke rumah sakit gitu. Disodorin duren, sampai dipaksa-paksa. Kita tetap nggak boleh makan. Nanti kalau kita makan kita hampus rata. Loba. Apa sih ukurannya loba? Sesuatu yang nggak boleh kita masih mau. Oke, jangan suruh sendiri ngomong, nggak ada guna. Dulu tanya, tadi dia udah nanya bagus. Oke, satu lagi, siapa mau bertanya? Maju sini. Nah, ini satu udah selesai. Apa? Apa? Oke. Ada orang nasibnya kurang beruntung. Jangan kasih. Ada orang nasibnya kurang beruntung, sering ketipu. Pertanyaannya itu kita bodoh apa karena kita jelek? Satu pasti karena jelek, ketemu tukang tipu. Kedua juga karena kita bodoh, makanya suhu bikin nyanyian gata hari esok kan cerah kembali. Suhu bilang apa? Kutakan berbuat bodoh lagi, kutakan berbuat jahat lagi. Orang baik di dalam dunia begini bisa dibodohin orang. Malah pepatah Elang bilang apa? Orang baik itu dinaikin orang, dibodohin orang. Makanya dibilang, Buddha bilang biar sujud bijen nih usul osus kita berada dalam dunia yang bahaya. Belum hati-hati, repot. Tapi kalau kita ditipu belum bangkrut, nggak apa-apa, kayak utang. Tapi jangan lagi. Ditipunya kenapa? Karena kita kirim barang online dia belum bayar. Ya lain kali dia mesti bayar dulu. Gak gampang, betul. Kita berada dalam dunia begini, usul. Pandangan kita udah benar, orang lain bisa salah pendapat ke kita. Ciensu, ketiga Fanau. Fanau apa sih? Ketemu kondisi yang tidak menyenangkan, kita nggak bisa terima. Fanau su. Keempat, Chung Sen Su. Kita berada dalam lingkungan ini, apalagi kita di Indonesia. Air aja kalah sama Singapura. Kalah bersih, tapi jangan khawatir. Perut kita lebih kuat di luar Singapura. Perut kita banyak kuman. Dan khawatir. Jadi belajar agama Buddha, belajar tiga, belajar pencerahan. Udah jangan ngomong susah, belajar hatinya tenang, jangan belajar hati. Dua, belajar senang. Ketiga, belajar apa? Hoki datang dari mana-mana. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi terakhir? Ya, kamu tadi udah maju. Udah, terakhir. Pelan-pelan sih. Keluar dari penjara hati itu namanya keluar dari kesusahan.
begini, tuh namanya pakai baju nggak pakai celana nggak pakai baju. Orangnya rajin, mau sembahyang, mau nyentuh, itu namanya pakai baju nggak pakai celana, ada keluar masuk angin. Kenapa? Karena mulutnya jahat. Mulutnya jahat, kesian itu. Dia sekolahnya belum lulus namanya. Atau sering suhu bilang dia ember bocor. Baru kumpulin hoki, embernya bocorin lagi. Sayang. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya masih belum sadar. Jangan kita ngajarin, dia ngamuk nanti. Apalagi dia lebih kaya pada kita. Tuh, makanya Cing belajar ngajarin kita 4 itu. 4 yang kita mesti buang dalam kehidupan kita. CK, Watson, merasa diri hebat, merasa diri kaya, merasa pintar, itu sang aku mesti netralisir. Watson, maka Cing bilang belajar mau keluar dari penjara hati itu 4. Yoko pecahin 4. Cing tulis berulang-ulang. Sang aku dulu diatasi. Belajar low profile. Orang gak hargain kita, biarin aja. Kita gak perlu dihargain orang kok. Gak perlu kita dipuja-puja orang. Yang kita perlu apa? Semuanya nyata. Kalau baru dipuji-puji belum nyata itu. Belum jadi duit. Wo xiang, wo zhe, zhen xiang. Bersaing, gengsi, mau menang, mau dipuji, itu zhen xiang. Chung shen xiang, pendapat orang lain, pandangan orang lain. Orang lain bilang kita jelek, nggak apa-apa. Memang urusan apa gue jelek? Pada urusan yang penting apa? Gue sehat, gue banyak duit. Bilang gue jelek ya nggak apa-apa. Gue beli mobil kasih lu lihat. Gue siang dan siang, siang. Sekarang kita nggak punya rumah, nggak apa-apa jangan. 25 tahun lagi di rumah gue jadi. Tempat kosong sosial apa waktu. Mesti betul-betul gunakan waktu. Ini karena mau khotbah, karena juga donor darah. Kemarin suruh di puncak, suruh buru-buru pulang. Waktu manfaatin. Oke, terakhir siapa mau bertanya? Ya. Jadi kita berada di dalam dunia begini, makanya dia pindah tempat ke surga Sukawati. Ya Allah. Nasib, hoki, sama Nasib, hoki, sama dengan karma enggak? Dulu, karma dulu kita bahas. Karma itu bahasa India, artinya perbuatan. Yang kita mau, kalau disamain dengan hoki berarti perbuatan baik. Karma itu artinya perbuatan, tapi kita di Indonesia itu otaknya udah pendapatnya beda. Kalau dinamakan karma lu, itu seperti kita terima karma buruk. Belum tentu. Karma artinya perbuatan. Nasib artinya sudah takdir, tapi bisa berubah. Itu dulu istilah. takdir kan tidak bisa berubah. Hah? Takdir tidak bisa berubah. Apa? Takdir Takdir kenapa? tidak bisa berubah. Takdir
tidak bisa berubah. Iya, kita mesti ketemu nggak berubah. Tapi kita bisa poles. Takdir kita dilahirkan di keluarga miskin. Itu nggak bisa berubah. Mau kaya kita mesti umur 50 tahun. Berarti nggak? Takdir, tapi bisa berubah. Itu ilmu Buddha. Lu jangan pakai ilmu agama lain. Ilmu Buddha bilang semua anicca, berubah. Tunggu dulu, berubahnya makin baik atau makin jelek? Paham nggak? Semua berubah, semua nggak ada intinya anatta. Intinya diri lu sendiri mau nggak bagus. Nah, makanya cita-citanya umat Buddha kalau yang ngedream bilang mau ke Nibbana. Nibbana ada apa? Nggak dilahirkan, nggak mati. Jadi lu mau ngapain di sana? Kalau Mahayana cita-citanya Cilo Suci, gembira. Udah jangan diributin mengenai filsafat, nggak nyampe dari orang. Jalanin kewajiban dengan senang hati. Yang baik kita bisa merubah takdir yang jelek. Gitu. Ya, kulit kita hitam nih, kita mau merubah jadi takdir putih, bisa cat aja kulit. Tapi apa? Gak tahan lama, balik lagi hitam lagi. Makanya mesti tahu, ya, nggak apa-apa, terima aja hitam ya hitam. Hitam dokunya banyak gitu dong, hitam tetap gembira. Biar rumah 3 kali 6 isi rumah semua senang, nggak pada berantem apa gitu. Oke, demikian adanya. Silakan semua berdiri, nyanyi Gata Hari esok dan cerah kembali ya. Ya.